Dok, saya sudah vaksin pertama bulan Maret lalu. Terus yang vaksin kedua April. Terus bulan Juni kok saya bisa di swab antigennya positif. Terus guna vaksin yang sudah saya terima itu apa? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya akan bahas tentang kenapa sih kalau misalnya kita udah divaksin, kok masih aja bisa kena COVID? Stay tune ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Lala Safitri. Jika vaksin tak dapat memproteksi diri meskipun sudah 2 kali vaksin, lalu apa gunanya divaksin? Teman saya udah 2 kali divaksin tapi dia masih terpapar COVID-19. Sempat dirawat 20 hari di rumah sakit. Lalu dari Ocin DC. Dok, saya sudah vaksin pertama bulan Maret lalu. Terus yang vaksin kedua April. Terus bulan Juni kok saya bisa di swab antigennya positif. Terus guna vaksin yang sudah saya terima itu apa? Well, my millennials, semua orang yang sudah divaksin 2 kali aja itu tidak ada yang memproteksi 100%. Itu yang pertama. Jadi untuk vaksin Sinovac memproteksi kita 65,3% setelah 2 kali. Dan ini hanya untuk varian virus yang biasa. Oke, apalagi kalau cuma sekali, itu hanya 13% proteksinya. Lalu untuk AstraZeneca. AstraZeneca setelah 2 kali vaksin, proteksinya itu 76%. Oke, kalau yang cuma sekali, itu proteksi kecil banget, cuma 33%. Oke, jadi yang pertama tergantung dari sudah berapa kali vaksin. Yang 2 kali aja nggak 100%, ya masih bisa aja kena. Tapi harapannya kalau sampai kena pun juga bisa lebih ringan dan bisa lebih cepat sembuh. Lalu yang kedua, kok bisa sampai masuk ke rumah sakit walaupun sudah divaksin 2 kali? Jawabannya adalah tergantung saat itu terkena varian yang mana. Saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya. Kalau kita sudah divaksin dengan menggunakan Sinovac, saat 2 kali vaksin aja kan 65,3%. Kalau misalnya sekarang yang lagi banyak adalah varian Delta, proteksi dari Sinovac tersebut tidak akan sampai 65%. Bahkan bisa di bawah itu. AstraZeneca contohnya, saya juga udah pernah jelaskan. Kalau 2 kali divaksin aja, proteksinya 76%. Kalau ketemu yang varian Delta yang sekarang lagi banyak, proteksinya turun jadi 60%. Jadi, kalau misalnya saat ini kita ketemu dengan varian-varian yang memang lebih berbahaya, lebih ganas daripada yang pertama, maka lebih besar kemungkinannya untuk kita bisa terkena COVID dan bahkan bisa langsung masuk ke rumah sakit. Tergantung variannya yang terkena saat itu apa. Yang ketiga, ini kunci yang paling penting. Bukan karena divaksin, bukan karena kena variannya apa, tapi yang ketiga, apakah millennials masih ketat protokol kesehatannya? Karena di negara-negara lain, tanpa vaksin pun mereka sudah bisa terkontrol kasus COVID-nya. Di Australia, di Singapura, di mana-mana itu kebanyakan sudah mulai terkontrol. Dan bahkan mereka sudah bisa aktivitas seperti biasa. Anak-anak sudah bisa sekolah, sudah ada yang kayak seperti di Amerika sudah melakukan pertandingan olahraga. Di Eropa sekarang lagi Euro. Sekarang itu kondisinya tergantung dari seberapa ketat millennials melakukan protokol kesehatan. Nggak ada artinya kalau sudah divaksin, tapi millennials merasa sudah kebal. Yang lebih parah lagi, baru vaksin sekali udah ngerasa kebal. Jadinya udah mau keluar, udah berani makan di luar. Ujung-ujungnya terpaparlah dengan virus COVID. Apalagi terpapar dengan yang varian Delta yang sekarang lagi banyak di Indonesia. Jadi nggak heran. Yang udah divaksin sekali, udah pasti akan lebih gampang kena lagi. Kalau tidak protokol kesehatan. Apalagi yang sudah 2 kali. Walaupun proteksinya sudah lebih tinggi, tapi kalau kena varian yang berat, tidak protokol kesehatan, sudah pasti bisa kena lagi dan bahkan bisa sampai masuk rumah sakit berhari-hari, bahkan ada yang sampai 20 hari. Sekarang arti protokol kesehatannya yang perlu dipahamin apa? Kita sepakatin bersama. Kalau millennials buka masker
di tempat umum, apalagi indoor, seperti di mall, di kafe, di restoran, ataupun di kantor, meeting dengan orang-orang yang memang belum divaksin, itu sudah tidak melakukan protokol kesehatan namanya. Jadi, memang kita perlu makan, yes, tapi kan bisa dipilih tempatnya. Mana yang paling aman, jangan makan barang-barang yang lain. Karena walaupun sudah divaksin aja dia masih bisa kena, masih bisa menularkan ke orang lain. Memang betul harapannya jadi lebih ringan. Tapi kalau ketemu varian yang berat, bisa aja kena lagi dan kena gejala yang lebih berat dan bisa sampai masuk ke rumah sakit. Oke, jadi kemanapun millennials pergi, kalau memang itu harus benar-benar pergi, masker full, kalau bisa double maskernya. Jangan dilepas. Begitu lepas, ya sudah. Resikonya pasti ada. Jadi sekarang pilihannya cuma tinggal tergantung di millennials. Dan jangan menyalahkan vaksinnya. Tapi analisa kembali, apakah saya masih melakukan protokol kesehatan atau tidak. Kalau tidak melakukan protokol kesehatan, kalau buka masker, kalau udah arisan, udah kumpul-kumpul dengan yang lain, ya bisa aja kena. Nggak heran. Ini bukan saya mendoakan, tapi saya mengingatkan. Karena sekarang kasus COVID di Indonesia lagi menggila. Lagi banyak banget. Jadi, kalau ada kegiatan yang harus dilakukan di luar, kalau itu bisa dibatalin, batalin dulu. Tunggu sampai lebih reda, tunggu sampai lebih terkontrol, tunggu sampai millennials dapat 2 kali vaksin. Karena sekarang lagi banyak yang AstraZeneca baru dosis pertama. Selesaikan dulu sampai dosis kedua. Baru deh kalau mau keluar, itu bisa ada proteksi tambahan. Tapi juga bukan berarti kita lalai dengan protokol kesehatan. Oke? Jangan lupa sering-sering cuci tangan, bawa hand sanitizer kemanapun. Batasi mobilisasi, batasi pertemuan dengan orang-orang. Apalagi sampai membawa anak-anak keluar dari rumah, ke mall, makan di luar, resikonya besar banget. Karena perlu saya jelaskan lagi, seperti yang di video sebelumnya, anak-anak itu kasusnya di Indonesia paling tinggi sedunia. Oke? Memang saya tahu mungkin udah bosen, mungkin udah muak di rumah, tapi juga bukan berarti karena muak lalu kita keluar membahayakan seluruh anggota keluarga kita. Oke? Kalau ada yang nggak setuju, please komen di bawah. Kita akan coba share sama-sama. Supaya kita memiliki persepsi yang betul dulu, yang benar dulu sekarang seperti apa. Oke, like video ini. Jangan lupa subscribe kalau belum. Dan share sebanyak-banyaknya. Supaya jangan sampai ada orang yang masih punya persepsi yang salah. Oke, stay safe.